Aku menyandarkan punggung dan kepalaku pada sandaran sofa panjang yang ada di ruangan Keit. Pandanganku terpaku menatap langit-langit, terdiam cukup lama dan hanya melamun. Sudah. Sebuah suara yang muncul dari arah pintu, membuatku segera melirik. Kulihat Keit masuk ke ruangan dan menatapku dengan wajahnya yang tampak agak risau. Sembari meletakkan kertas catatan di atas meja, dia kembali bertanya, "Kau sudah menemui dokter di lantai bawah dan melakukan tes?" "Sudah kemarin sore," jawabku pelan. Keit menarik kursi dan meletakkannya tepat di depan sofa yang aku duduki. Aku pun segera menegakkan posisi duduk, meski punggungku masih tetap bersandar. "Kapan hasilnya keluar?" tanya Keit lagi. "Mungkin pekan depan, setelah hari libur." "Bagaimana kondisi awal yang terlihat? Apakah dokter yang menanganimu sudah memberitahu?" Aku tidak langsung menjawab pertanyaan Keit. Sebab, pintu ruangan sudah lebih dulu terbuka lagi. Aku dan Keit pun sama-sama menoleh, lantas kami melihat kemunculan Selena. Wanita berambut pendek itu masuk ke ruangan Keit sambil membawa sebuah kantong berisi 3 kotak makanan dan 3 gelas kopi. "Tadi aku baru saja selesai memeriksa pasien yang mengalami cedera kepala di IGD, lalu tiba-tiba Selena mengirim pesan padaku dan menyuruhku ke ruangan Keit saat jam makan siang. Dokter spesialis yang sudah menjadi asisten profesor seperti Keit, memang memiliki ruang kerja sendiri. Maka dari itu, disinilah aku berada setelah Selena menyuruhku ke sini." Ketika aku sampai, ruangan ini masih kosong dan aku duduk di sofa sendirian untuk menunggu. Setelah beberapa menit yang lalu Keit akhirnya datang, sekarang Selena juga datang sambil membawa makanan yang dia beli dari layanan pesan antar. "Apa kau sudah?" "Sudah. Hasilnya keluar pekan depan." Aku memotong kalimat Selena, karena tahu kalau dia pasti akan menanyakan hal yang sama seperti yang tadi Keit tanyakan, yaitu tentang tes darah dan tes biopsi yang aku lakukan. Selena pun menghela napas. Dia meletakkan kantong yang dibawanya ke atas meja di depan sofa, lalu duduk tepat di sebelahku dan mengeluarkan satu persatu makanan dari dalam kantong tersebut. Aku, Keit, dan Selena makan siang bersama di ruangan itu dengan makanan yang sudah Selena beli. Dalam satu kotak, terdapat 2 potong sandwich daging dan 2 keping cookies coklat. Walaupun sebenarnya aku tak bernafsu untuk makan, tetapi aku memaksakan diriku untuk tetap menghabiskan ini karena ternyata rasanya sangat enak. "Apakah dokter yang memeriksamu memberitahu tentang kondisi awal tubuhmu yang terlihat saat tes?" Keit mengulang pertanyaannya tadi yang belum sempat ku jawab. "Iya," jawabku. Setelah menghela napas pelan, aku melanjutkan, "Dokter bilang, bentuk jaringan tubuhku masih terbilang normal, walaupun tetap harus dipastikan kondisinya untuk mendapatkan diagnosis pasti. Benarkah?" "Syukurlah kalau begitu." Keit tersenyum lega. "Sekalipun bentuknya tidak bagus, itu pun belum tentu menjadi pertanda kanker atau tumor. Bisa jadi hanya kista biasa yang mudah diobati. Tenang saja." "Iya, aku tahu," jawabku sambil balas tersenyum. Keheningan sempat terjadi, hanya terdengar suara plastik dan pembungkus makanan yang kami santap masing-masing. Aku menyadari bahwa Selena terus-menerus menatapku dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Padahal tadi sudah ku bilang bahwa bentuk jaringan tubuhku normal. Jujur, kekhawatiran Selena membuatku merasa gundah. Aku selalu bilang kalau aku baik-baik saja, sebab aku memang tidak suka ketika kondisiku membuat orang lain khawatir. Aku tidak mau diriku merusak suasana yang ada, tidak mau pula merasa tanggung malu jika ternyata aku tidak sakit apa-apa padahal sudah terlanjur membuat orang lain khawatir. Hingga beberapa menit kemudian, Selena bertanya, "Kau sudah bilang pada Elliot?" "Belum," jawabku pelan selagi mulutku masih mengunyah makanan. Setelah menelan kunyahan itu, barulah aku melanjutkan, "Kemarin aku melakukan tes biopsi setelah pulang kerja. Niatnya akan ku beritahu Elliot begitu aku tiba di rumah dan kami makan malam bersama."
Tapi ternyata, Elliot baru pulang di waktu yang sangat larut, sekitar pukul 11 malam. Aku bahkan sudah tidur saat itu. Dia sedang sangat sibuk belakangan ini. Apakah karena dia baru kembali ke New York setelah 2 bulan lebih berada di Kansas untuk menyusulmu, makanya dia sesibuk itu? Selena kembali bertanya. Aku mengangguk pelan. Iya. Ada banyak yang harus dia urus setelah pulang ke New York. Mungkin juga ada sedikit masalah yang terjadi di perusahaannya. Tidak perlu bilang pun tidak apa-apa, gumam Keith tanpa menatapku maupun Selena. Kau gila. Elliot adalah suaminya, jadi tentu saja Lily harus bilang tentang kondisinya pada suaminya sendiri, sahut Selena. Hasil tes yang Lily jalani pasti bagus. Lily tidak sakit apa-apa. Jika memberitahu Elliot sebelum hasilnya keluar minggu depan, itu hanya akan membuat Elliot merasa khawatir dan panik duluan. Aku laki-laki, jadi aku tahu apa yang dipikirkan sesamaku. Lebih baik tidak usah bilang. Kau aneh, Keith. Namanya suami istri, harus saling mengetahui apa yang dilakukan oleh satu sama lain. Apalagi tentang hal seperti ini. Walaupun hasil tesnya belum keluar, setidaknya jika Elliot tahu Lily menjalani tes, Lily bisa mendapatkan dukungan moral dari suaminya yang meyakinkan bahwa dia akan baik-baik saja. Dukungan moral pun bisa didapat dari teman, dari aku, atau dari siapapun di rumah sakit ini. Aku mendukungmu dan akan meyakinkanmu, Lily, ujar Keith. Aku menghela napas panjang mendengar perdebatan Selena dan Keith. Setelah meletakkan gelas kopi, aku pun berkata, tentu aku akan memberitahu Elliot. Dia memang harus tahu. Terima kasih karena kalian peduli padaku, tapi sudahlah, tidak perlu dibesar-besarkan begini. Baru tes biopsi karena mimisan saja sudah heboh. Kalian membuatku merasa sungkan. Selena kelihatannya masih kesal dengan perdebatannya dengan Keith. Selena memang tipikal orang yang tidak akan mau disalahkan, pun juga terkadang tidak suka jika pendapatnya tidak disetujui oleh lawan bicara. Maka dari itu, dengan suara yang sedikit diturunkan, Selena menatap Keith dan berkata, kau dengar Lily bilang apa, kan? Lily memang harus memberitahu Elliot walaupun hasilnya belum keluar. Lagi pula ketika aku melakukan operasi hidung, aku tetap bilang padamu, padahal kau belum jadi suamiku. Aku mengerutkan kening mendengar kalimat terakhir Selena. Setelah menatap karibku itu, aku langsung bertanya, kau operasi hidung? Selena tersenyum. Dia meletakkan kotak sandwichnya ke atas meja, lalu dengan antusias menunjuk hidungnya sambil berkata, iya. Apakah kau tidak menyadari kalau bentuk hidungku sudah sedikit berubah? Menurutmu bagaimana? Apakah aku terlihat lebih cantik dengan hidung baruku? Kau sudah sangat cantik tanpa harus mengubah bentuk wajahmu, Selena. Kenapa harus operasi? Tegurku. Tidak, Lily. Aku tidak secantik dirimu. Dan lagi pula memang sudah sejak beberapa tahun yang lalu aku berniat operasi hidung. Ibuku memiliki kenalan seorang dokter bedah plastik di rumah sakit sebelah, lalu dokter itu yang mengoperasi hidungku, tutur Selena. Melihat bagaimana Selena antusias memberitahuku tentang itu, tentunya aku tak boleh merusak kebahagiaannya. Aku juga ingin bersikap suportif atas apa yang temanku lakukan selagi tidak merugikan. Well, itu bagus, kataku, lagi pula sepertinya operasi itu hanya untuk sedikit perubahan saja, karena aku bahkan sama sekali tak menyadari perubahannya kalau kau tidak memberitahu. Itu berarti, dokter kenalan ibumu melakukan penanganan yang tepat dan cocok untuk hidungmu, makanya terlihat sangat natural. Benar, kan? Selena semringah. Dokter itu benar-benar berpengalaman. Sepanjang sisa makan siang, aku dan Selena sibuk mengobrol tentang operasi hidung yang Selena lakukan, sementara Keith hanya diam saja. Entah karena dia ingin fokus menghabiskan makan siangnya, atau karena dia memang tak tertarik untuk mengikuti pembicaraanku dengan Selena. Setelah makan siang selesai, aku dan Selena keluar dari ruangan Keith.
Aku kembali ke lantai 15, sementara Selena juga turun ke lantai 9 di mana unit kandungan berada. Aku membantu seorang dokter senior untuk melakukan operasi sederhana kepada seorang pasien remaja. Operasi itu selesai pukul 4 sore, lantas aku mengobrol sebentar dengan pria yang merupakan rekanku sesama dokter residen. Tepat pukul 4:30, aku sudah siap untuk pulang. Aku turun ke lantai dasar setelah absen, lalu menyempatkan diri untuk pergi ke toko roti yang ada di area kantin rumah sakit. Cornell Hill memiliki 2 kantin. Satu kantin khusus untuk tenaga medis, dan satu lagi adalah untuk umum. Kantin khusus tenaga medis menyediakan makan siang dan makan malam gratis, yang mana menu makanannya tiap hari sudah ditetapkan oleh pihak pengurus. Sementara itu, kantin atau kafetaria yang satu lagi tentunya jauh lebih besar dengan tujuan komersil, bahkan terdapat kedai kopi dan toko roti terkenal. Kafetaria Cornell Hill menjual lebih banyak makanan daripada rumah sakit tempatku bekerja di Kansas. Jika dulu biasanya aku dengan mudah memutuskan untuk membeli selusin donat, di sini ada banyak pilihan dan membuatku merasa antusias untuk memilih apa saja yang ingin ku beli. Aku sedikit membungkuk untuk menatap deretan donat dan potongan kue yang terpajang di etalase, memerhatikan satu persatu semua cemilan tersebut sebelum memilih. Baru seminggu kami mulai menjual ice cream cake di sini, ada berbagai ukuran dari yang kecil sampai besar. Saat ini yang tersedia hanya rasa coklat. Tapi jika kau membelinya, kau harus memastikan kue itu dimakan sesegera mungkin, atau paling tidak disimpan di kulkas agar tidak mencair, ujar petugas toko roti yang berdiri di belakang meja kasir. Aku pun tersenyum. Mendengar apa yang diberitahu sang petugas, tentu aku langsung terpikir bahwa Evan dan Ervin pasti akan sangat senang jika ku belikan kue tersebut. Kalau begitu, aku beli satu ice cream cake ukuran sedang, juga setengah lusin donat rasa coklat dan tiramisu, ujarku seraya kembali berdiri tegak. Sekitar 5 menit kemudian, setelah membayar dan menerima paper bag berisi semua pesananku, aku pun keluar dari toko roti itu. Hari ini aku mengendarai mobil sendiri. Mobil yang kukendarai tiba di rumah sekitar pukul 5 sore. Tidak terlalu sore, langit pun masih lumayan terang, anak-anakku pasti senang melihatku pulang tepat waktu. Ayah dan ibu mertuaku sudah berangkat ke Florida tadi pagi. Pengasuh Evan dan Ervin sempat mengirim pesan padaku, memberitahu bahwa sebelum tidur siang Evan bertanya, mengapa nenek tidak ada. Dan Ervin berkata, ingin naik mobil-mobilan dengan kakek. Anak-anakku yang malang. Mereka pasti sedih karena kakek dan nenek mereka tidak bisa terus-menerus berada di sini. Mertuaku sudah lama meninggalkan Florida, ditambah lagi ayah mertuaku sedang memiliki urusan penting yang tak bisa ditunda, makanya mereka harus pulang ke tempat tinggal mereka. Ibu pulang, ujarku begitu masuk ke rumah. Evan dan Ervin sedang duduk manis berdua di dalam mobil-mobilan elektrik, yang mana mobil itu digerakkan dengan remote yang dipegang oleh pengasuh. Mendengar suaraku, Ervin merengek pada pengasuh agar digendong untuk turun dari mobil-mobilan, sehingga dia bisa langsung berlari menghampiriku. Sementara itu, Evan bersikap lebih solutif, sebab dia tidak turun dan dengan cerdasnya malah meminta pengasuh untuk menjalankan mobil-mobilannya ke arahku. Ibu pulang. Seru Evan dan Ervin dengan kompak. Seperti biasa, mereka meniru kalimat yang kuucapkan tiap kali tiba di rumah. Bolehkah aku minta tolong? Tanyaku pada salah satu pengasuh sembari mengeluarkan kotak donat dari paper bag yang kubawa. Tentu saja boleh, Nyonya. Setelah meletakkan kotak donat di meja ruang tamu, aku memberikan paper bag yang masih berisi kotak kue kepada pengasuh tersebut. Tolong bawakan ini ke dapur. Simpan di kulkas saja agar tidak mencair. Baik, Nyonya. Begitu sang pengasuh beranjak pergi, aku pun mengajak Evan dan Ervin untuk duduk di sofa ruang tamu. Tak apa jika mereka memakan donat dulu sebelum nanti makan malam. Karena ada satu pengasuh lainnya menemani mereka makan,
aku pergi ke kamar untuk segera mandi dan ganti pakaian. Ketika aku turun lagi setelah selesai mandi, aku melihat ternyata Elliot sudah pulang. Suamiku itu sedang duduk di sofa ruang tamu sambil memangku Ervin yang asyik mengunyah donat, sementara Evan berdiri di depan Elliot sembari disuapi donat oleh Elliot. Evan ingin main pasir seperti saat di taman, ujar Evan. Elliot sepertinya paham bahwa yang Evan maksud adalah taman bermain di Kansas. Dia tersenyum dan berkata, "Kau mau main pasir? Baiklah, nanti ayah akan membuatkan taman bermain dengan pasir untuk kalian." Evan berjingkrak antusias. Dia membuka mulutnya, bersiap untuk menerima suapan donat lagi dari Elliot. Namun, bukan Elliot namanya jika tidak bertindak jahil pada anak-anaknya sendiri. Selagi Evan sudah buka mulut seperti itu dan menunggu disuapi, Elliot malah dengan sengaja memakan semua donat yang harusnya dia berikan untuk Evan. Seketika Evan langsung merengek dan memukul-mukul paha Elliot. Dia juga menunjuk kotak donat di atas meja, meminta ayahnya agar segera mengambil donat yang baru dan menyuapinya lagi. Namun, Elliot sengaja tak menghiraukan permintaan Evan, bahkan meski Evan sudah kembali buka mulut lebar-lebar dan menanti disuapi donat. Elliot malah mengunyah donat dengan hikmat sambil tersenyum, sengaja meledek Evan. Tidak usah diragukan lagi, tentu Evan yang kesal langsung menangis sambil menghentak-hentakkan kakinya di lantai. "Jangan seperti itu, Elliot. Kenapa kau suka sekali menjahili anak-anakmu?" tegurku yang akhirnya melangkah menghampiri mereka di sofa ruang tamu. Elliot tertawa. Dia memang terlihat sangat puas setelah menjahili Evan, tetapi sudah pasti dia juga merasa bersalah. Maka dari itu, dia mengambilkan donat yang baru dan memberikannya pada Evan. Setelah Evan berhenti menangis dan mulai sibuk memakan donatnya sendiri, aku pun duduk di samping Elliot yang masih memangku Ervin. "Kau pulang cepat hari ini," kataku pada Elliot. Elliot mengalungkan tangan kanannya untuk merangkul pinggangku, lalu sedikit menunduk untuk mencium keningku seraya berkata, "Aku ingin makan malam bersamamu dan anak-anak." Aku tersenyum padanya. Usai melirik jam dinding yang masih menunjukkan pukul 6 sore kurang beberapa menit, aku pun menjawab, "Nanti pukul 7, aku akan membuat apel pie dan sup tuna untuk makan malam. Sudah berhari-hari kau pulang terlambat dan tidak tidur dengan cukup, jangan sampai hipotiroidmu membuat kondisimu menurun." Elliot mengangguk padaku, lalu menyandarkan punggungnya pada sandaran sofa sembari mengacak-acak rambut Ervin yang masih duduk di pangkuannya. Kulihat tangan kanan Ervin yang kotor oleh coklat dari donat, bergerak untuk menyentuh jas Elliot. Aku pun segera menahan tangan putraku itu dan membersihkannya dulu menggunakan tisu basah, agar jangan sampai membuat jas ayahnya terkena noda coklat. "Tadi siang ayah dan ibumu mengirim pesan padaku untuk mengabari. Mereka sudah sampai dengan selamat di Florida," ujarku. Elliot mengangguk pelan. "Ya, tadi ibuku sudah menelepon Rick saat aku sedang rapat." "Oh, begitu rupanya. Syukurlah." Beberapa saat kemudian, Elliot mengambil sesuatu dari bagian samping sofa, lalu menyodorkan yang diambilnya itu kepadaku. Aku terperangah ketika melihat kalau ternyata itu adalah sebuket bunga lili putih. Senyumku tentunya langsung mereka ketika menerima buket itu darinya. "Kau membelikan ini untukku. Kenapa kau jadi romantis sekali, Elliot?" Aku melewati toko bunga di persimpangan jalan. Melihat ada bunga lili yang dipajang, aku kepikiran membelikannya untukmu. "Kau suka?" Aku menatap Elliot dengan tatapan terharu. Sembari memeluk buket bunga yang dia berikan, aku mendekat padanya untuk mencium bibirnya selama beberapa saat, lalu menjawab, "Sangat suka. Terima kasih. Aku benar-benar mencintaimu." Melihat aku mencium Elliot, Ervin langsung menarik-narik tanganku. Dia menunjuk pipinya sendiri dan berkata, "Ibu, cium." "Kau mau dicium juga?" Baiklah, jawabku seraya melayangkan kecupan berkali-kali ke pipi putraku itu. "Aku satu kali lagi," pinta Elliot sembari menunjuk pipinya juga.
Baiklah. Dengan senang hati, jawabku. Evan. Evan juga. Timpal Evan sembari berupaya untuk naik ke sofa. Aku pun tertawa sembari mengangkat Evan agar duduk di pangkuanku, lalu bergantian mencium pipinya. Astaga. Ternyata ibu punya 3 pria manja di rumah ini. Selagi aku dan Elliot masih berada di ruang tamu, kami bermain dengan Evan dan Ervin. Tapi, aku lebih banyak duduk dan hanya memerhatikan Elliot ketika dia menemani anak-anak kami berkutat dengan balok mainan warna-warni. Sekitar pukul 7 kurang beberapa menit, sebelum aku pergi ke dapur untuk masak, aku ingin bicara dulu dengan Elliot. Ingin memberitahunya bahwa beberapa hari yang lalu aku mimisan dan kemarin sore aku menjalani tes biopsi di rumah sakit, tetapi aku bimbang karena memikirkan akan bagaimana reaksinya. Apalagi dia sedang sangat sibuk belakangan ini. Bisa-bisa aku sendiri akan merasa risau dan tidak enak hati jika dia malah tambah terbebani pikiran. Namun bagaimanapun juga, aku berpikir bahwa aku tetap harus bilang. Dia suamiku. Apapun yang aku lakukan, apalagi sekelas melakukan tes biopsi karena khawatir ada tumor dan kanker, tentu suamiku harus tahu. Mungkin aku akan memperhalus penyampaianku agar dia tak terlalu serius menanggapi ini, sebab hasilnya pun belum keluar. Elliot, panggilku. Elliot yang sedang menyusun balok mainan bersama Evan dan Ervin di karpet ruang tamu, menoleh padaku. Dia mengangkat kedua alisnya dengan bibirnya yang masih mengulas senyum setelah sejak tadi bercanda dengan anak-anak kami. Apa, baby? Aku pun berdiri dari dudukku dan meletakkan bunga lili yang Elliot berikan ke atas meja, lalu melangkah menghampirinya. Aku sedikit menahan bagian belakang dari gaun rumahan berwarna biru muda yang kupakai, lalu berjongkok di samping Elliot. Setelah terdiam sejenak untuk menatapnya, aku berkata, kemarin sore, aku menemui salah satu dokter spesialis patologi di Cornell Hill. Patologi. Bukankah itu spesialis yang bekerja di laboratorium dan memeriksa jaringan penyakit? Aku tersenyum padanya dan mengangguk. Benar. Kau menemui dokter itu karena dia adalah temanmu. Laki-laki atau perempuan? Dia menyukaimu. Apakah dia macam-macam padamu? Tidak, Elliot. Aku menghela napas, sedikit ingin tertawa karena tak habis pikir mendengar Elliot malah menanyakan soal itu. Dia sungguh posesif. Lantas, aku melakukan pemeriksaan dan menjalani tes biopsi. Elliot mengerutkan kening, tatapannya berangsur menjadi intens. Dari cara tatapnya yang langsung begitu, terlihat jelas kalau dia memang sangat tahu tentang apa itu tes biopsi. Dan entah mengapa, ini malah membuatku jadi gugup. Untuk apa kau menjalani tes biopsi? Tanya Elliot. Setelah menggigit bibir bawahku sejenak, aku pun menjawab, beberapa hari yang lalu, aku mimisan lagi. Aku bicara dengan rekanku di rumah sakit, katanya mungkin aku hanya kelelahan. Tapi untuk sekadar berjaga-jaga agar tidak makin memburuk, aku periksa dan menjalani tes untuk memastikan kalau mimisan itu bukan karena gejala tumor, kanker, atau penyakit yang lainnya. Kau tidak perlu khawatir. Itu hanya pemeriksaan biasa dan hanya untuk memastikan saja, kok. Elliot meletakkan balok mainan yang sedang dipegangnya. Dia berdiri dari duduk, lalu meraih tanganku dan menuntun agar aku berdiri juga. Setelah aku beranjak dari posisi jongkok, Elliot langsung menarikku untuk meninggalkan ruang tamu. Anak-anakku masih di ruang tamu dan ditemani oleh pengasuh. Aku hanya diam dan mengikuti arah tarikan Elliot yang ternyata membawaku ke ruang kerjanya. Setelah menutup pintu rapat-rapat, Elliot melepas jas abu-abunya dan meletakkan benda itu di sandaran sofa. Dia menggulung lengan kemejanya dan menatapku dengan raut wajahnya yang terlihat sangat serius. Apa kata dokter yang memeriksamu? Jelaskan padaku, tanya Elliot. Kondisi jaringan tubuhku terlihat normal saat awal pemeriksaan, tetapi tetap harus diamati lebih lanjut agar tidak salah diagnosis. Hasil tesnya keluar minggu depan.
Percayalah padaku, hasilnya pasti baik dan menunjukkan kalau aku sehat. Pokoknya kau tidak perlu khawatir. Aku tidak perlu khawatir bagaimana? Potong Elliot dengan tegas. Aku terdiam ketika mendengar suaranya sedikit meninggi. Kenapa kau tidak bilang padaku dari kemarin agar aku menemanimu untuk periksa? Kau sangat sibuk dan lembur terus, Elliot. Kemarin pun kau baru pulang jam 11 malam saat aku sudah tidur. Kau bisa meneleponku atau Rick. Astaga, baby. Apa kau tahu kalau jantungku seperti mau copot sekarang? Aku menghela napas. Inilah mengapa aku ragu-ragu bilang padamu. Aku tidak mau kau panik dan terlalu khawatir begini, padahal aku baik-baik saja. Kau tidak baik-baik saja. Sejak dari Kansas aku sudah menegurmu soal mimisan, tapi kau menyepelekanku. Banyak orang di luar sana yang mimisan karena kelelahan, begitu juga aku. Sebenarnya itu bukan kondisi yang parah, kok. Seperti yang kukatakan tadi, aku melakukan tes hanya untuk memastikan saja. Memang belum tahu kepastiannya bagaimana, tapi tidak perlu dibesar-besarkan karena pasti aku baik-baik saja. Percayalah padaku. Bahkan meski aku sudah mengatakan semua kalimat itu, tetapi kutebak dari raut wajah Elliot, sepertinya dia justru tetap merasa tegang karena memikirkan hal buruk. Beberapa saat kemudian, Elliot menangkup pipiku dengan kedua tangannya. Dia menatapku lekat-lekat dan berkata, apapun yang terjadi padamu, akulah yang harus paling pertama tahu. Kau harus langsung memberitahuku ketika hasil tesnya sudah keluar. Bahkan meski kau memberitahuku saat aku sedang ada rapat, aku akan langsung meninggalkan ruangan untuk menemuimu. Paham? Iya. Aku paham, jawabku sambil mengangguk patuh. Dia memegang bahuku dan langsung membawaku ke dalam pelukannya. Aku pun membalas pelukan Elliot dan menyandarkan pipiku di dada bidang suamiku itu. Pelukannya erat, tetapi tidak membuatku merasa terhimpit hingga sulit bernapas. Justru aku merasa sangat nyaman, pun juga merasa aman dan terlindungi. Ketika dia mencium puncak kepalaku, dia berkata, aku akan menyalahkan diriku sendiri jika hal buruk terjadi padamu, baby.